Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Halaman 118 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli. Furudul ghusli. Ithnani. Al-awwalu. An-niyyatu. Waqtuha. Awwalul ghusli. لأن البدن في الغسل كالعضو الواحد كما قال صاحب صفوة الزبد ونية بالابتداء اقترنت كالحيض أو جنابة تعينت مسألة الأولى إذا اجتمع عليه غسلان واجبان فأكثر كالجماع وخروج المني فهل تكفي عنهما نية واحدة نعم تكفي نية واحدة لهما ومثله في غسل السنة مسألة الثانية إذا اجتمع غسل فرض وغسل سنة فهل تكفي نية أحدهما لا تكفي فلا بد أن ينويهما كما قال صاحب صفوة الزبد وإن نوى فرضا ونفلا حصل
أوف بكل مثله تحصل كيفيات النية في غسل الفرض ينوي بقلبه ويسن dengerin tuh salah tuh wayusannu bukan fathah ya tapi dhammah wayusannu an yatalaffadha fayaqula nawaitu raf'al janabati aw nawaitu raf'al hadathi al-akbari aw nawaitu fardal ghusli aw nawaitu at-taharata lis-salati الثاني تعميم البدن بالماء أي كل البدن كما قال صاحب صفوة الزبد والفرض تعميم لجسم ظهر شعرا وزفرا منبتا وبشرا فيتأهد المواضع التي يخشى عدم وصول الماء إليها كالإبطين ومعاطف البطن والأذنين وما بين الفخذين وما بين الإليتين مسألة غسل الأقلف أي غسل ما تحت الجلدة القلفة التي تقطع عند الختان الأولى في غسل الحي يجب إيصال الماء إلى ما تحت قلفة الأقلف فإن تعذر وصول الماء إليها صلى كفاقد الطهورين فيجب عليه القضاء الثانية في غسل الميت يغسل ولا يصلى عليه عند الرملي وييمم بعد غسله ويصلى عليه عند ابن حجر والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Furudul ghusli. Fardu mandi hadas, mandi wajib. Furudul ghusli ithnani. Fardu mandi hadas, mandi wajib itu ada dua. Al-awwalu yang pertama an-niyatu, niat. Fardu mandi hadas, fardu mandi wajib ada dua. Yang pertama adalah niat. Kapan waktu niat? Waktuha, waktu niat awalul ghusli, awal pertama kali mandi. Kenapa demikian awal pertama kali mandi? Niat itu li'annal badana fil ghusli kal udwil wahidi, karena badan pada masalah mandi wajib atau mandi hadas seperti satu anggota. Jadi mau bagian manapun silahkan, terserah. Mau niatnya dari bagian paling atas, kepala, rambut, mau bagian tengah, badan, mau bagian bawah, kaki, silahkan, diperbolehkan. Yang penting pas air mandi hadas kita jatuh ke bagian manapun, misalnya ke bagian rambut, langsung pasang niat di hati kita itu. Jadi awal pertama kali kita mandi, air mandi hadas jatuh, langsung pasang niat di mana? Di hati kita itu. Kalau diucapin hukumnya sunnah, yang wajib di mana? Yang wajib di hati. Jadi niat waktunya waktu awal mandi hadas. Pertama kali air jatuh, bagian manapun tubuh kita, boleh bagian atas rambut, boleh bagian tengah badan, boleh bagian bawah kaki. Langsung niat, misalnya pas sampai di kaki, air mandi hadas di kaki, langsung pasang niat di hati kita. Itu yang pertama. Jadi niat boleh di mana aja ya? Boleh bagian atas, boleh bagian tengah badan kita, boleh bagian bawah kaki kita, silahkan. Yang penting pas air mandi hadas jatuh ke bagian tubuh manapun, misalnya pengen badan, pas jatuh di badan, langsung niat di hati kita. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubad, wa niyatun bil ibtida'i qataranat kal haidhi aw janabatin ta'ayyanat. Itu keterangan di atas. Jadi yang pertama, kefarduan daripada mandi hadas adalah niat. Kapan awal niat itu? Kapan niat itu? Niat waktunya adalah pertama kali awal kita mandi hadas. Pas air mandi hadas jatuh ke bagian tubuh manapun, langsung pasang niat di hati kita. Mas'alatun, ini sebuah masalah. Al-ula yang pertama, idza jtama'a alaihi ghuslani wajibani fa aktsaru. Apabila berkumpul atas seseorang ada dua wajib mandi, dua mandi wajib atau lebih. Contoh seperti apa? Kal jima'i wa khurujil maniyyi, seperti berjima, persetubuhan suami istri, atau khurujil maniyyi, keluar air mani. Jadi ada dua kewajiban mandi wajib atau lebih. Berkumpul nih dua-duanya. Sebab yang pertama sebab jima, persetubuhan. Sebab yang kedua sebab apa tadi? Keluarnya air mani. Nah ini bagaimana niatnya? Fahal takfi anhuma niyatun wahidatun. Apakah cukup untuk keduanya satu niat? Boleh nggak tuh? Padahal kan tadi sebab mandi hadasnya dua atau lebih. Tadi contohnya sebab yang pertama jima, persetubuhan. Sebab yang kedua yaitu tadi apa? Keluar air mani. Nah sekarang boleh nggak tuh? Dua mandi hadas, niatnya berapa? Niat satu. Boleh nggak seperti itu? Dua-duanya wajib mandinya. Mandinya mandi wajib. Bagaimana hukumnya? Naam, ya. Takfi niyatun wahidatun lahuma. Cukup satu niat saja untuk keduanya. Jadi kalau dua-duanya mandi wajib, tadi contohnya, yang satu adalah sebab persetubuhan, yang satu mandi wajib sebab apa tadi? Keluar air mani atau lebih. Maka diperbolehkan dalam hukum agama, niatnya berapa tadi? Niatnya satu. Terus ya. Wa mithluhu fi ghuslis sunnati. Dan sama sepertinya pada mandi sunnah. Misalnya kebetulan Id jatuhnya hari Jumat. Kan di Jumat ada mandi sunnah Jumat, juga ada mandi sunnah Id.
Idul Adha atau Idul Fitri. Ini bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan satu niat? Ya, diperbolehkan. Jadi kalau sama-sama fardu, sama-sama wajib, boleh. Jangan dua-dua diniatin, cukup satu udah boleh. Atau dua-duanya apa? Dua-duanya sunnah. Ada mandi sunnah Jumat, ada mandi sunnah Id. Ini bagaimana hukumnya? Satu niat sudah diperbolehkan. Yang penting sama ya. Fardu, fardu, wajib, wajib, sunnah, sunnah. Tadi contoh yang wajib tuh. Contoh yang wajib tadi apa tuh? Jima, kemudian mandi itu. Niatnya cukup satu. Atau mandi yang sunnah, mandi sunnah Jumat dengan mandi sunnah hari raya. Maka diperbolehkan orang tersebut untuk satu niat. Jelas ya? Jadi mesti sama ya. Mandinya wajib, maka cukup satu niat. Mandinya sunnah, maka cukup satu niat. Mas'alatun ats-tsaniyatu, masalah yang kedua. Idza tama'a ghuslu fardin wa ghuslu sunnatin. Apabila berkumpul mandi yang fardu dan mandi yang sunnah. Kalau tadi kan sama tuh. Sama-sama fardu, sama-sama wajib dengan sama-sama apa? Sunnah. Yang satu wajib, yang satu wajib, boleh satu niat. Yang satu sunnah, yang satu sunnah, boleh satu niat. Yang penting mandinya itu sama hukumnya. Mandi yang pertama hukumnya wajib, mandi yang kedua hukumnya wajib, boleh satu niat. Mandi yang pertama hukumnya sunnah, mandi yang kedua hukumnya sunnah, boleh satu niat. Nah sekarang masalah yang kedua, ini bagaimana kalau seandainya yang satunya wajib fardu, yang satunya mandi apa? Mandi sunnah. Fahal takfi niyatu ahadihima? Apakah cukup niat salah satunya aja? Boleh nggak tuh? Kalau yang satu mandinya mandi wajib, yang satu mandinya mandi sunnah, boleh nggak niatnya hanya satu saja? La takfi, tidak cukup, nggak boleh. Fala budda an yanwiyahuma, maka mesti harus seseorang meniatkan keduanya. Yang satu mandi hadas, mandi wajib sebab persetubuhan. Yang satu misalnya mandi sunnah Jumat. Ini bagaimana hukumnya? Maka niatnya pas air sampai ke bagian tubuh manapun, niatnya dua. Yang satu niat untuk mengangkat hadas janabah, dan aku niat mandi sunnah apa? Mandi sunnah Jumat. Kenapa demikian? Kamu mesti dua. Yang satu mandinya hukumnya fardu wajib, yang satu mandinya hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Jelas ya? Jadi ulang lagi, kalau seandainya dua-duanya wajib, mandinya dua-duanya wajib, maka diperbolehkan niatnya satu. Mandinya dua-duanya sunnah, maka diperbolehkan niatnya satu. Tapi kalau yang satunya mandi wajib, yang satu mandi sunnah, maka nggak boleh. Niatnya satu, harus apa? Harus dua-duanya. Jelas ya? Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubad, wa inna wa fardan wa naflan hasala au fa bi kullin mithlahu tahassala. Untuk terangan di atas tadi. Jadi pertama fardu wudu, niat ya. Fardu wudu, fardu mandi hadas, mandi wajib itu pertama apa? Pertama niat. Nah sekarang bagaimana niat itu? Kaifiyatun niyati fi ghuslil fardi. Tata cara niat pada mandi wajib. Yanwi biqalbihi. Ini yang paling penting nih. Niatnya di mana? Di hati itu. Niatnya di hati. Tapi dalam madhab kita, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu, wa yusannu an yatalaffadha. Sunnah untuk melafazkan. Sunnah untuk diapakan? Dilafazkan, diucapkan. Sunnah hukumnya. Tapi ingat, itu bukan yang wajib. Yang wajib di mana tadi? Yang wajib di hati. Jadi jangan diucapin doang, jangan dilafazin doang, tapi nggak masukin di hati, nggak sama di hadas kita. Jadi diucapin sekaligus hati kita berbicara. Jadi yang menjadi pokoknya adalah niat di hati. Sementara mengucapkan, melafazkan niat hukumnya sunnah bukan wajib. Fayaqula, maka seorang berkata, nawaitu raf'al janabati, sebab keluar air mani
sebab persetubuhan dengan istri atau dengan suami, itu pas niatnya air sampai di rambut misalnya, air mandi hadas sampai di rambut, langsung pasang niat di hati kita, nawaitu raf'al janabati. Sunnah tadi, mulut kita mengucapkan, melafazkan sunnah hukumnya. Tapi yang wajib di mana? Yang wajib di hati. Masukin di hati kita, nawaitu raf'al janabati. Aku niat mengangkat hadas janabah. Hadasnya janabah, orangnya disebut dengan junub. Lain tuh. Kalau janabah hadasnya, sementara junub adalah orang yang sedang berhadas janabah. Jadi ada janabah, ada junub. Kalau junub orang yang sedang berhadas janabah, sementara janabah adalah apanya? Hadasnya. Itu niat yang pertama. Niat yang pertama silahkan niatnya nawaitu raf'al janabati. Aku niat mengangkat hadas janabah tuh. Sebab bersetubuh dengan istri atau istri dengan suaminya, sebab keluar air mani, sebab mimpi basah, maka niat yang pertama ini. Niatnya pas sampai air mandi hadas ke bagian tubuh manapun, misalnya di kepala, di rambut, langsung masukin niat di hati kita, nawaitu raf'al janabati. Aku niat mengangkat hadas janabah. Atau diperbolehkan niat yang kedua, au nawaitu raf'al hadasil akbari. Diperbolehkan niat yang kedua, aku niat mengangkat hadas apa? Hadas besar. Boleh tuh. Jadi boleh niat yang pertama, aku niat mengangkat hadas janabah. Tadi hadasnya sebab persetubuhan suami dengan istri, istri dengan suami, atau sebab keluar air mani, atau sebab mimpi basah. Maka itu niatnya niat yang pertama tadi, aku niat mengangkat hadas janabah. Atau diperbolehkan niatnya nawaitu raf'al hadasil akbari. Aku niat mengangkat hadas besar. Ini yang paling aman. Jadi paling aman ini. Kalau pengen aman ini niatnya, aku niat mengangkat hadas besar. Atau yang ketiga niatnya au nawaitu fardal ghusli. Atau niatnya aku niat mandi fardu atau mandi wajib. Aku niat mandi wajib. Jadi boleh niat yang pertama, aku niat mengangkat hadas janabah. Atau niat yang kedua, aku niat mengangkat hadas besar. Atau niat yang ketiga, aku niat mandi apa? Mandi wajib. Yang aman dua ini, aku niat mengangkat hadas besar dan aku niat mandi wajib. Ini yang aman. Jadi yang paling aman ini, kita kalau pengen mandi hadas, yang paling aman dari semua niat ini niatnya, aku niat mengangkat hadas besar atau aku niat mandi wajib. Jadi yang pertama, yang paling aman adalah aku niat mengangkat hadas besar. Yang kedua, aku niat mandi wajib. Perempuan haid, habis haid selesai bersih, udah niatnya yang pertama. Yang pertama salah, jangan tuh. Aku niat mengangkat hadas janabah, bukan janabah tapi apa? Hadas haid. Perempuan kalau haid selesai, niatnya aku niat mengangkat hadas haid. Untuk lebih gampangnya, untuk lebih paling mudahnya, untuk lebih paling mengena buat semua, niatnya niat yang mana? Niat tadi yang kedua dengan niat yang ketiga. Aku niat mengangkat hadas besar atau aku niat mandi wajib. Laki perempuan hadas manapun silahkan, diperbolehkan dengan niat kedua-dua ini. Jadi boleh niat yang kedua, boleh niat yang ketiga. Ini niat yang paling aman. Atau yang keempat, niatnya nawaitut taharata lis-salati. Aku niat bersuci untuk sholat. Jadi boleh niat yang pertama, aku niat mengangkat hadas janabah. Atau boleh niat yang kedua, aku niat mengangkat hadas besar. Atau niat yang ketiga, aku niat mandi wajib. Atau niat yang keempat, aku niat bersuci untuk sholat. Yang kita tahu ini buat apa ini? Buat tapi diperbolehin tuh, diperbolehin dipakai buat apa? Buat mandi hadas atau mandi wajib. Jelas ya? Jadi 4 niat ini silahkan pilih. Tadi yang lebih aman, yang paling aman niat yang kedua, niat yang ketiga. Aku niat mengangkat hadas besar atau aku niat mandi wajib. Jadi kalau ente-nya misalnya niatnya sebab persetubuhan, niat yang kedua boleh. Sebab haid perempuan, nifas yang kedua ketiga diperbolehin. Lebih aman yang kedua ketiga.
Soalnya kalau kita salah niat maka dihukumkan tidak sah mandi hadasnya. Misalnya perempuan habis kelar haid selesai mandi hadas, niatnya salah, niatnya aku niat mengangkat hadas janabah, salah. Haid bukan janabah dia itu. Makanya harusnya aku niat mengangkat hadas apa? Hadas haid. Yang lebih amannya niat yang kedua, aku niat mengangkat hadas besar, atau yang ketiga, aku niat mandi wajib. Jelas ya? Jadi fardu mandi hadas yang pertama adalah niat. Itu tadi dia punya penjelasan rincian hukumnya tuh pada masalah niat, sampai tadi terakhir tata cara daripada niat mandi hadas atau mandi wajib. Yang kedua, fardu mandi wajib adalah al-thani ta'mimul badani bil ma'i ay kullil badani. Meratakan badan dengan air, maksudnya semua bagian badan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ratain semua dengan air mandi hadas kita. Paling aman pakai air keran langsung, atau shower, atau padasan. Karena kita khawatir kalau bak mandinya kurang dari 2 kula, maka itu air yang di bak mandi tersebut khawatir terciprat dari air mandi hadas kita, sehingga itu air menjadi air apa? Air musta'mal tuh. Untuk lebih hati-hatinya mandi hadas, mandi wajib pakai air keran langsung tuh, atau pakai shower langsung, atau padasan, silahkan tuh. Kalau di bak mandi kita baknya memang 2 kula lebih, silahkan, nggak masalah. Kita khawatir bak mandi kita nggak mencapai 2 kula, pas kita mandi hadas nyiprat, maka hukumnya air itu sudah berubah menjadi air apa? Air musta'mal tuh. Makanya lebih aman mandi hadas perempuan lagi pakai air keran langsung, atau pakai shower, atau pakai padasan. Jadi yang kedua, fardu mandi hadas itu adalah meratakan semua badan dengan air, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ratain semua dengan air. Kama qala sahibu Safwatiz Zubadi, sebagaimana yang dikatakan oleh pengarang kitab Safwatiz Zubad, wal fardu ta'mimun li jismin zahra sya'ran wa zufran manbatan wa bashara. Keterangan yang tadi yang fayata'ahadul mawadi allati yukhsha adamul wusulil ma'i ilaiha. Maka seorang memperhatikan tempat-tempat yang dikhawatirkan tidak sampai air mandi hadas kepadanya. Contohnya apa? Kal ibtaini, seperti 2 ketiak tuh, ketek tuh. Itu mesti hati-hati tuh, mesti disampaikan benar air dari mandi hadas kita. Itu hati-hati itu, diperhatiin benar tuh, dimaksimalkan pada masalah waktu kita nyiramin bagian ketiak kita, ketek kita tuh. Kalau nggak sampai pada bagian keteknya sedikit saja, dihukumkan mandi hadasnya, dihukumkan tidak apa? Tidak sah tuh. Jadi semua bagian ketek kanan kiri semua harus kena air mandi hadas kita. Yang kedua, wa ma'ati fil batni, lipetan perut. Kalau yang kurus sih nggak ada. Kalau yang gemuk itu adanya tuh, ada lipetan pagernya itu. Nah itu dia tuh, yang mesti diapain tuh? Perhatiin tuh, yang belipet diperhatiin tuh. Itu hukumnya wajib disampaikan air mandi hadas. Kalau seandainya tidak kena, maka dihukumkan mandi hadasnya tidak sah. Jadi perempuan laki ketiak perhatiin tuh mandi hadas tuh, biar kena semua, keteknya tuh kena semua siraman dari air mandi hadasnya. Kemudian lipetan daripada perutnya. Yang ketiga, wal udhunaini, 2 telinga, jangan lupa tuh, 2 telinga tuh. Sama seperti udhu tuh bagian-bagiannya tuh. Bagian yang kelihatan, bagian luar tuh, itu kenain semua. Bagian telinga kita, luar dalam yang kelihatan itu bagian luar, wajib dikenakan air daripada mandi hadas kita. Jadi yang pertama tadi 2 ketiak, yang kedua lipetan perut, yang ketiga 2 telinga. Yang keempat, wa ma bainal fakhidaini, sesuatu yang ada di antara 2 paha. Kemaluan tuh, yang kemarin tuh ya, perempuan tuh kemaluannya pas lempengan kemaluan jongkok perempuan. Pas lempengan dia punya kemaluannya, perempuan diwajibkan untuk jongkok, karena bagian yang nampak pada perempuan pada waktu dia jongkok itulah bagian luar, wajib untuk disampaikan air mandi hadasnya. Wa ma bainal ilyataini,
Dan sesuatu yang ada di antara dua lingkaran pantat apaan? Bol tuh, iya. Bol, dubur tuh. Itu wajib tuh yang kemarin tuh ya. Lagi perempuan, pas lempengan pantat, pas lempengan dubur, di bokongnya tuh ya. Diduduk jongkokin tuh, jongkok, nanti langsung diapain? Dimasukin air daripada air mandi hadasnya tuh. Dikenain air daripada mandi hadasnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati. Ilahi tawassalna biqur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilman yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha minha liyaumil qiyamati wa bil mustafa rasuli tashrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim
أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج، يا رسول